Bayangkan langit malam di atas Timur Tengah. Bukan lagi langit yang tenang, melainkan panggung bagi ketegangan yang terus memuncak. Tidak ada lagi tempat yang aman untuk tinggal. Selama bertahun-tahun, kawasan ini tak pernah luput dari gejolak, konflik, dan intrik politik yang rumit. Mulai dari perang saudara yang tak berkesudahan di Suriah, krisis Yaman yang memilukan, hingga persaingan pengaruh antara kekuatan regional dan global, Timur Tengah selalu menjadi sorotan. Dan kini, di tengah semua itu, sebuah peristiwa mengguncang kembali stabilitas yang rapuh, operasi militer Amerika Serikat di Iran. Untuk memahami apa yang terjadi, kita harus mundur sedikit dan menengok akar masalahnya. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah lama diliputi ketegangan, seperti benang kusut yang sulit diurai. Puncaknya seringkali terkait dengan program nuklir Iran yang ambisius, yang memicu kekhawatiran serius di Barat dan di antara sekutu-sekutu AS di Teluk. Sanksi ekonomi yang berat telah diterapkan, bertujuan untuk mencekik kemampuan Iran dalam mengembangkan program tersebut. Namun Iran bersikeras bahwa programnya hanya untuk tujuan damai. Selain nuklir, ada pula isu dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata di berbagai negara, yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai destabilisasi regional. Serangan-serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz, rudal-rudal yang jatuh di instalasi minyak, dan ketegangan di perbatasan Irak-Suriah, semuanya menambah daftar panjang insiden yang memperkeruh suasana. Situasi ini seperti bara dalam sekam, siap menyala kapan saja. Ditambah lagi, kehadiran militer AS yang signifikan di kawasan ini, dengan pangkalan-pangkalan yang tersebar luas, seringkali dipandang oleh Teheran sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka. Beberapa waktu lalu, ketegangan mencapai titik didih baru. Intelijen AS melaporkan adanya pergerakan mencurigakan yang mengindikasikan Iran bersiap untuk melancarkan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika di wilayah tersebut, menyusul insiden penahanan beberapa kapal dagang di perairan internasional oleh Garda Revolusi Iran. Detail mengenai target spesifik belum terungkap ke publik, namun ancaman itu cukup serius untuk memicu respons cepat dari Pentagon. Inilah yang menjadi pemicu utama di balik keputusan untuk melancarkan operasi militer. Dalam suasana yang tegang itu, keputusan besar diambil. Dalam keheningan malam, dari pangkalan rahasia di wilayah Teluk, beberapa unit F-22 Raptor melesat ke angkasa. F-22, sang Raptor, bukan sekadar pesawat tempur biasa. Ia adalah mahakarya rekayasa militer, dirancang untuk dominasi udara mutlak. Dengan kemampuan siluman, stealth, yang nyaris sempurna, pesawat ini bisa menyusup jauh ke dalam wilayah musuh tanpa terdeteksi oleh radar. Kecepatan supersoniknya yang luar biasa, dikombinasikan dengan agilitas manuver yang menakjubkan, menjadikannya predator mematikan di langit. Dan tak lupa, persenjataan canggih yang mampu menghancurkan target darat dengan presisi tinggi. Misi mereka kali ini bukan untuk baku tembak terbuka di udara, melainkan untuk melumpuhkan fasilitas vital yang dicurigai terlibat dalam persiapan serangan terhadap kepentingan AS. Target utamanya adalah fasilitas-fasilitas peluncuran rudal yang baru teridentifikasi di wilayah pegunungan terpencil di Iran bagian barat daya, serta sebuah pusat komando dan kontrol yang diyakini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan milisi pro-Iran di perbatasan Irak. Operasi ini bukan sekadar serangan sporadis. Ini adalah sebuah misi yang direncanakan dengan sangat cermat, membutuhkan koordinasi tingkat tinggi. Sebelum F-22 meluncur, drone pengintai canggih telah terbang berjam-jam, mengumpulkan data intelijen terkini. Satelit-satelit mata-mata di orbit memonitor setiap pergerakan di darat. Seluruh informasi ini dianalisis secara real-time di pusat komando, memastikan setiap pilot memiliki gambaran paling akurat tentang medan operasi. Penerbangan itu sendiri adalah sebuah tarian presisi dalam kegelapan. Para pilot F-22, dengan pengalaman tempur yang tak diragukan, terbang dalam formasi ketat, menjaga keheningan radio. Mereka melewati jaringan pertahanan udara Iran yang canggih, mengandalkan teknologi siluman dan sistem penangkal elektronik terbaru. Jantung berdebar kencang, namun fokus tetap terjaga. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ketika tiba di lokasi target, dalam hitungan detik, misil-misil presisi diluncurkan. Tidak ada suara gemuruh yang keras seperti serangan bom konvensional. Hanya kilatan cahaya singkat yang disusul oleh dentuman teredam, menandakan hantaman target. Fasilitas peluncuran rudal yang tersembunyi di balik bukit kini tinggal puing. Pusat komando yang sebelumnya sibuk, seketika lumpuh.
Pilot-pilot F-22 dengan cekatan melakukan manuver untuk keluar dari wilayah tersebut, menghilang kembali ke dalam gelapnya malam, seolah tak pernah ada. Mereka kembali ke pangkalan dengan selamat, misi berhasil dilaksanakan. Keberhasilan operasi militer ini segera menimbulkan gelombang kejut. Di Teheran, pemerintah Iran mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima dan mengancam akan membalas dengan respons yang menghancurkan. Namun, pernyataan mereka juga terdengar sedikit hati-hati, mungkin karena terkejut dengan kecepatan dan ketepatan serangan AS. Mereka tahu bahwa kemampuan F-22 adalah ancaman serius. Di Washington, Gedung Putih merilis pernyataan singkat, menegaskan bahwa operasi tersebut adalah tindakan defensif yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan itu. Mereka menekankan bahwa tujuannya bukan untuk memprovokasi perang, melainkan untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Reaksi di panggung internasional bervariasi. Sekutu-sekutu AS di Eropa menyatakan keprihatinan, mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Rusia dan Tiongkok, di sisi lain, mengutuk tindakan AS, menyebutnya sebagai tindakan agresi yang memperkeruh situasi di Timur Tengah dan menyerukan diakhirinya intervensi asing. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat, namun seperti biasa, sulit mencapai konsensus mengingat perbedaan pandangan yang mendalam. Di pasar minyak, harga melonjak tajam. Kekhawatiran akan terganggunya pasokan dari Timur Tengah, jalur pelayaran vital di Selat Hormuz, seketika memicu kepanikan di pasar global. Investor mulai menarik diri dari aset berisiko, mencari perlindungan di aset-aset yang lebih aman seperti emas. Mata uang global pun bergejolak. Di jalanan Teheran, protes anti-Amerika pecah. Ribuan orang turun ke jalan, membakar bendera Amerika, menyuarakan kemarahan mereka. Sementara itu, di negara-negara tetangga, suasana juga menjadi tegang. Negara-negara Teluk, yang merupakan sekutu AS, memperketat keamanan di fasilitas-fasilitas vital mereka, khawatir akan serangan balasan dari kelompok-kelompok yang didukung Iran. Operasi militer ini, meskipun berhasil secara taktis, tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, ia justru menambah lapisan kerumitan baru pada teka-teki Timur Tengah yang sudah rumit. Pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya? Akankah Iran benar-benar melancarkan serangan balasan yang signifikan? Atau akankah kedua belah pihak mencoba mencari cara untuk meredakan ketegangan? Masa depan hubungan AS-Iran kini lebih tidak pasti dari sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa serangan ini mungkin akan membuat Iran berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan provokatif di masa depan. Namun, ada juga yang khawatir bahwa ini justru akan mendorong Iran untuk semakin mempercepat program nuklirnya dan mencari cara untuk membalas dendam, mungkin melalui proksi atau serangan siber. Bagi Timur Tengah, operasi ini adalah pengingat lain bahwa perdamaian di kawasan ini masih jauh dari jangkauan. Setiap insiden, betapapun kecilnya, berpotensi memicu spiral eskalasi yang sulit dikendalikan. Dunia kini menahan napas, menanti langkah berikutnya dari Washington dan Teheran. Akankah ini menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Ataukah akan ada jalan keluar menuju deeskalasi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah operasi militer semacam ini benar-benar efektif untuk meredakan ketegangan, atau justru memperburuknya? Apa pendapatmu tentang operasi militer F-22 Raptor yang super canggih tapi mengagetkan dunia? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Keterlibatan kalian sangat berarti bagi kami sebagai bagian dari komunitas ini. Setiap komentar akan ditanggapi dengan serius karena kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi dalam video ini. Kami doakan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih.